Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, dan pada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ade Farhan dari Prodi Manajemen kelas B Fakultas Ekonomi untuk memaparkan tentang sholat. Adapun pengertian rukun sholat, manfaat, dan makna. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Sholatlah yang membedakan antara orang muslim atau orang kafir. Sesungguhnya yang memisahkan antara seorang muslim, kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosanya lebih dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan narkoba. Apabila orang itu mengingkari wajibnya sholat, maka dia telah kafir. Misalnya, meyakini bahwa sholat itu hukumnya sunnah atau mubah. Sholat itu berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu berbakti atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu mi'raj dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bermunajat atau berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu pertemuan manusia atau hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kenapa manusia harus melaksanakan sholat? Yang pertama, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam bersyahadat. Yang kedua, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam beragama Islam. Yang ketiga, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam pengakuan imam. Yang keempat, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam kebaikan atau ihsan. Yang kelima, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam mengingat atau berzikir. Yang keenam, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam melaksanakan, mengesahkan, mengagungkan, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam berbakti dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan,
sebagai tanda bukti kebenarannya dalam berakhlak mulia. Yang ke-10, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam kesadarannya sebagai hamba Allah. Yang ke-11, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam bertaubat. Yang ke-12, sebagai tanda bukti kebenarannya dalam menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun rukun sholat, ada 13 rukun sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak lurus bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang lahir dan batin. Yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan lungguh dengan tumakninah. Arti lungguh artinya duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Yang ke-12 salam pertama. Yang ke-13 tertib, artinya melakukan sesuatu yang dimulai dari Allah dan Rasulnya. Apabila ketinggalan salah satu rukunnya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama sampai dakwah Islam kepadanya ada peperangan, yang kedua Islam, yang ketiga berakal atau sadar, yang keempat balik jika perempuan sudah menstruasi, jika lelaki sudah mimpi basah, yang kelima suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Adapun manfaat dan makna sholat, yang pertama kebersihan. A. Harus bersih hatinya dari berbagai macam kotoran, misalnya marah, sombong, dengki, dendam, dan lain-lain. B. Harus bersih perutnya dari berbagai macam kotoran, contohnya minuman dan makanan yang haram, makanan riba, dan memakan harta anak yatim. Yang kedua, kesopanan. A. Harus menutup aurat dengan kain yang bersih dan tebal. B. Harus mematuhi syarat dan rukunnya. Yang tiga, kesehatan. A. Harus berwudu. B. Harus menyiapkan dan menuju tempat sholat. C. Harus menyesuaikan rukunnya, baik berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Yang keempat, kesabaran dan ketenangan. A. Tidak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. B. Harus tertib dan tumaninah atau tenang hingga sampai kepada khusyuk. Yang kelima, percaya diri. Karena orang yang sholat harus merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus selalu merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila manusia sudah berdekatan dengan Maha Segalanya, tentu akan merasa aman dan percaya diri. Sekian, terima kasih.